kaya raya berkat jimat pemberian Wewe Gombel. Namanya Irwan Darmansyah, umur 14 tahun 8 bulan 27 hari saat 20 Januari 2018 diculik dan disembunyikan Wewe Gombel di dekat rumahnya. Awal cerita bermula dari perceraian kedua orang tua Iwan yang tinggal di Lampung Tengah, tepatnya di daerah Bandar Jaya. Setelah perceraian kedua orang tuanya, Iwan dititipkan di rumah Wak Dedi, kakak sulung dari Tata, bapaknya Iwan. Iwan tadinya menolak dititipkan, tapi bapaknya memaksa. Kalau tidak mau tinggal di rumah Wak Dedi, silahkan tinggal di mana saja yang kamu suka. Tapi jangan ikut bapak, karena bapak mau kawin lagi. Jangan ikut ibu juga, timpal ibunya, karena ibu juga mau nikah lagi. Iwan kaget dan melongo, tapi tidak bisa lagi menolak. Ayah dan ibunya tidak memberi dia pilihan. Dua-duanya tidak ada yang mau mengajak Iwan tinggal bareng. Terpaksa Iwan menurut tinggal di rumah Wak Dedi. Untung Wak Dedi baik dan mau menerima kehadiran Iwan dengan lapang dada. Kebetulan lagi Wak Dedi tidak punya anak laki-laki. Anak Wak Dedi 2, tapi perempuan semua. Di rumah Wak Dedi, Iwan dididik mandiri. Misalnya setiap hari sepulang sekolah harus menyambit rumput untuk pakan kambing milik Wak Dedi yang lumayan banyak. Malamnya harus belajar ngaji pada Ustadz Eman di Masjid Nurul Iman. Meski begitu, keseharian Iwan sering terlihat murung, kesal dan sedih karena harus jadi anak yang terbuang. Umur 14 tahun, bukan anak kecil lagi. Iwan sudah banyak mengerti arti kehidupan dan arti keluarga. Wak Dedi sering juga ngasih nasihat supaya Iwan tetap semangat. Jangan sedih dengan perceraian kedua orang tuanya, karena yang namanya jodoh itu mutlak, kuasa dan takdir Allah. Manusia hanya sebatas menjalankan takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dinasihati begitu, Iwan hanya diam. Begitu juga dengan teman-temannya yang tidak terlalu banyak, selalu mensupport Iwan supaya menjalani hidup yang semangat. Saat bersama dengan teman-temannya, Iwan bersemangat, lupa dengan semua penderitaannya. Tapi saat kembali menyendiri, Iwan akan kembali sedih dan marah dengan nasib buruk yang harus dijalaninya. Sore itu Kamis 20 Januari 2018. Iwan lagi main sepak bola menggunakan bola plastik di sebuah lapangan kecil milik kampung. Saat itu Sardi, teman akrab Iwan, datang dan mengajak Iwan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan belajar mengaji pada Ustadz Eman karena waktu maghrib hampir tiba. Iwan pun berangkat bersama dengan Sardi dan beberapa teman lainnya. Setelah terlebih dulu mampir ke rumah untuk mengambil sarung dan picik. Sampai jauh malam ternyata Iwan belum pulang juga. Awalnya Wak Dedi tenang-tenang saja, tidak merasa kehilangan. Pikir Wak Dedi paling Iwan main ke rumah temannya. Tapi ketika tengah malam Iwan masih belum pulang juga, Wak Dedi jadi cemas dan gelisah. Wak Dedi segera menemui Ustadz Eman dan teman-teman Iwan. Tapi kata Ustadz Eman, malam tadi Iwan tidak masuk ngaji, juga tidak kelihatan sholat berjamaah. Wak Dedi kaget, masa sih, kan tadi sempat ambil sarung dan pici ke rumah bareng Sardi. Wak Dedi akhirnya mendatangi rumah Sardi. Tapi Sardi pun bilang tidak tahu kemana Iwan. Iya sih, kita tadi berangkat bareng, tapi pas sampai masjid, Iwan sudah nggak ada dan Sardi nggak ngeh tadi pas pisah di mana. Yang jelas ketika ambil wudhu di masjid, Sardi sudah tidak melihat Iwan. Wak Dedi kaget, kok bisa gitu? Akhirnya Wak Dedi pergi mencari ke berbagai sudut kampung, tapi tidak ditemukan juga. Lalu Wak Dedi mengajak beberapa ronda untuk bantu mencari. Mereka langsung bergerak mencari Iwan. Ketika itu Mang Jasman, salah seorang peronda, nyeletuk, jangan-jangan si Iwan diculik Wewe Gombel. Ini kan malam Jumat Kliwon. Biasanya Wewe Gombel suka menculik mangsa pada malam Jumat Kliwon. Wak Dedi kaget lagi. Amit-amit jangan sampai deh si Iwan diculik Wewe Gombel. Tapi Mang Jasman terus saja menyerocos soal Wewe Gombel yang suka menculik orang pada malam Jumat Kliwon. Bulan lalu saja kejadian di desa seberang, kata Mang Jasman. Aku baru pulang dari musola diculik Wewe Gombel selama 3 hari. Wak Dedi makin panik meski berusaha tidak percaya, tapi kali ini para peronda lain juga terpengaruh ucapan Mang Jasman. Apalagi isu soal anak
di desa seberang yang diculik wewe gombel memang sangat santer, dan katanya pas dianterin pulang itu anak berubah jadi pelanga pelongo. Tapi apakah benar Iwan diculik wewe gombel? Ternyata benar. Ceritanya begini. Ketika tadi Iwan dan Sardi berangkat ke masjid, pas hampir mau sampai ke masjid, tiba-tiba di belokan terakhir Iwan dicegat oleh seorang perempuan cantik yang langsung mengambil tangan Iwan. "Ikut aku," kata perempuan cantik itu. Iwan bak dicekok hidung main ikut saja nggak pakai protes. Sementara Sardi yang sedang berjalan bersamanya seperti tidak melihat ketika Iwan dan perempuan cantik itu berbelok ke arah lain, bukan ke arah masjid. Perempuan cantik itu membawa Iwan menuju arah kuburan. Iwan berusaha protes, "Aku mau diajak kemana?" Perempuan cantik itu tidak menjawab, malah membawa Iwan terbang. Saat itu di masjid baru saja selesai azan maghrib. Iwan diajak terbang dengan posisi kaki di atas, kepala di bawah. Perempuan cantik itu terbang dengan kecepatan tinggi. Iwan yang memang punya penyakit takut ketinggian jadinya teriak-teriak minta tolong. Tapi sepertinya tak seorang pun yang mendengar teriakan Iwan. Dari posisinya di angkasa, Iwan bisa melihat keseluruhan perkampungan, rumah-rumah warga, persawahan, lapang bola kampung, dan lain-lain. Tiba-tiba perempuan cantik itu menukik tajam ke bawah. Iwan teriak lagi ketakutan, tapi perempuan cantik itu gak memperdulikan teriakan Iwan dan terus saja melesat dan akhirnya mendarat di tempat pemakaman desa. Sementara Wak Dedi dan warga kampung juga terus mencari dengan sebagian membunyikan tongan dan teriak-teriak memanggil Iwan. Begitu seterusnya, Iwan yang ternyata mendengar teriakan itu tersentak kaget. Dia juga mengenali suara Wak Dedi yang teriak memanggil. "Hah, itu Wak Dedi." Iwan senang. Orang-orang terus mendekat dari tempatnya bersembunyi. Iwan bisa melihat orang-orang kampung yang sedang berjalan ke arahnya. Iwan mau lari ke arah Wak Dedi dan orang-orang kampung. "Wah, aku di sini." Tapi begitu Iwan mau bergerak lari, tangannya langsung dicekal kencang oleh perempuan cantik itu seraya berbisik pelan tapi tegas. "Kamu tidak akan kemana-mana. Kamu tetap di sini," kata perempuan cantik itu. Iwan berontak, "Aku mau pulang." Tapi lagi-lagi Iwan tak kuasa untuk bergerak. Tangannya dicekal kencang. "Wak, tolong aku." Iwan teriak lagi sekuatnya, tapi anehnya Wak Dedi dan orang-orang kampung sepertinya tak mendengar suara teriakan Iwan memanggil. Mereka terus saja berjalan sambil memanggil-manggil nama Iwan. Ketika Iwan kembali mau lari, tangannya kembali dicekal kencang. Tenaga perempuan cantik itu sangat besar hingga jangankan Iwan bisa melepaskan diri, untuk bergerak saja sangat susah. "Tolong lepaskan aku mau pulang." Iwan teriak lagi, memohon agar perempuan cantik itu melepaskannya. Si perempuan cantik tersenyum sambil menatap tajam. "Kamu nanti akan pulang, tapi setelah matahari muncul di ufuk timur dan setelah keadaan tenang. Jadi jangan coba-coba berontak, karena tak akan berhasil." Iwan akhirnya diam. Berontak juga percuma karena tenaga perempuan cantik itu sangat besar. Jauh melebihi tenaga seorang laki-laki dewasa sekalipun. Sampai akhirnya Wak Dedi dan orang-orang kampung berjalan pulang karena putus asa dengan pencarian yang tidak berhasil. Waktu terus berjalan, terdengar suara muazin di masjid yang mengumandangkan azan subuh. Terdengar juga langkah kaki orang-orang yang berjalan menuju ke masjid. Iwan juga siap bergerak untuk pulang. Dia sudah sangat rindu rumah Wak Dedi. Tapi lagi-lagi ketika dia bergerak, tangannya sudah langsung dicekal perempuan cantik itu. "Bukankah sudah kukatakan nanti kamu pulangnya setelah keadaan terang? Jadi tinggal saja di sini," kata perempuan cantik itu. Iwan diam, berontak juga percuma karena dia yakin tidak akan berhasil. Waktu kembali berjalan, keadaan alam lambat laun mulai terang. Matahari mulai menampakkan wujudnya di ufuk timur. Iwan ingin sekali segera pergi, tapi masih ketakutan oleh perempuan cantik itu. Iwan hanya memandang wajah perempuan cantik itu. Si perempuan cantik paham dengan tatapan dan tersenyum. "Sekarang kamu boleh pulang," kata si perempuan cantik itu seraya memberikan sebuah benda pipih bulat sebesar baut. "Ia akan sangat berguna untuk seumur hidupmu," kata si perempuan cantik itu.
Sekarang pulanglah, ambillah. Panggil aku ibu, anggap saja aku ibumu. Kalau kamu dalam kesulitan, panggil aku. Aku pasti datang untuk menolongmu." Perempuan cantik itu memeluk Iwan dengan penuh kasih sayang. Entah kenapa Iwan merasa damai saat dipeluk perempuan itu. Iwan merasa ada kehangatan pelukan seorang ibu. Maklum, sudah sangat lama Iwan tidak merasakan pelukan seorang ibu, apalagi setelah ibunya dan ayahnya bercerai. Benda itu sudah ada dalam genggaman Iwan, lalu Iwan pun berjalan pulang. Kali ini perempuan cantik tidak menahan membiarkan Iwan pergi dan menatapnya dengan senyum. Sementara itu, Wadedi juga terus gelisah memikirkan Iwan dan tidak bisa tidur semalaman. Akhirnya Wadedi melangkah keluar untuk mencari Iwan. Tapi baru beberapa langkah berjalan, Wadedi sudah langsung tersentak kaget saat dari kejauhan dia melihat Iwan yang sedang berjalan ke arahnya. "Itu kan si Iwan," bisik Wadedi. Wajah Iwan makin terlihat jelas dan makin mendekat. Kali ini Wadedi teriak memanggil sambil berlari menghambur ke arah Iwan. Iwan yang mendengar teriakan itu tersentak kaget dan bisa melihat Wadedi yang sedang berlari ke arahnya. Iwan berteriak, "Wah!" Iwan juga berlari, mereka saling menghambur dan akhirnya peluk erat dengan Iwan menumpahkan tangisnya. "Iwan, kamu dari mana saja? Uwa dan orang-orang mencari kamu semalam." "Maafin aku, Wa," bisik Iwan lirih sambil berurai air mata. "Aku dibawa perempuan cantik ke saung keranda dikubur." Wadedi tersentak kaget. Dibawa perempuan cantik ke saung keranda, Iwan mengangguk yakin. Wadedi tambah penasaran, jangan-jangan benar kata si Jasman kalau kamu diculik Wewe Gombel. Semalam Wadedi dan warga kampung mencari kamu ke sana, tapi kamu gak ada. "Iya, Wa," Iwan juga melihat Wadedi dan warga kampung di sana. Iwan teriak memanggil Wadedi, tapi Wadedi gak dengar. Gak ada seorang pun yang mendengar teriakan Iwan. Iwan masih terus menangis beberapa saat lagi, sampai akhirnya mereka saling melepaskan pelukan. Wadedi mengajak Iwan masuk rumah. Sampai di rumah, Wadedi memberi Iwan minum dan sarapan. "Kamu pasti capek semalaman bersama Wewe Gombel." Iwan memang kelaparan, semalam suntuk gak masuk makanan apapun. Sampai selesai makan, akhirnya bicara lagi sambil menunjukkan benda pemberian perempuan cantik itu. "Ini, Wa, Iwan dikasih benda ini sama perempuan cantik itu." Wadedi diam dan bingung, seraya melihat-lihat benda dari Iwan yang pipih sebesar baut. Siapa perempuan cantik yang dimaksud Iwan? Apakah benar Wewe Gombel atau siapa? Sampai beberapa bulan setelah kejadian itu, Iwan tak merasakan perubahan dalam hidupnya. Sampai suatu ketika Iwan disuruh Wadedi untuk membeli pupuk ke pasar. Di sini baru Iwan merasa terjadi keanehan itu. Pertama, saat dia naik angkot ke pasar, si sopir tidak mau terima uang ongkos dari Iwan. Lalu saat Iwan belanja ke toko pupuk, si engko yang punya toko tidak mau menerima uang pembayaran belanjaan dari Iwan. Kata si Koko, "Uangnya buat kamu aja." Dan keajaiban demi keajaiban terus berlanjut dalam keseharian Iwan. Bahkan suatu ketika Iwan tanpa sengaja menemukan dompet tergeletak di pinggir jalan saat Iwan pulang dari masjid. Dompet itu ada uangnya, juga ada tanda pengenal di dalamnya, milik Sunanta warga Cirebon Girang. Berbekal alamat dari TKP yang ada dalam dompet, Iwan mengantarkan dompet itu kepada pemiliknya. Ternyata Sunanta itu orang kaya raya. Dia sangat berterima kasih ketika dompetnya dikembalikan Iwan. Sebagai ungkapan terima kasih itu, Sunanta memberikan uang dalam jumlah banyak ke Iwan. Kata Sunanta, "Semoga uang ini bisa jadi modal usaha buat kamu." Iwan sangat senang. Uang pemberian Sunanta dia jadikan modal untuk jualan pupuk. Usahanya sangat cepat berkembang hingga dalam beberapa saat saja usaha Iwan sudah terlihat maju dan mandiri. Tapi Iwan terus merindukan orang tuanya yang tinggal di Lampung. Akhirnya Iwan minta izin ke Wadedi untuk pulang dulu ke Lampung menemui orang tuanya. Tapi kata Wadedi, "Nanti saja kamu temui orang tua kamu kalau kamu sudah kaya raya. Kamu harus buktikan kepada mereka tanpa kasih sayang mereka pun kamu bisa berhasil." Iwan menurut, dia bertekad akan menemui orang tuanya kalau sudah berhasil. Dan sekarang Iwan sudah berhasil, tokonya sudah besar, sekarang malah sudah jadi agen. Sekarang Iwan sudah kaya raya, minimal untuk ukuran orang kampung.